Swastiastu. Om Swastiastu. Nah, yang saya hormati, terima kasih sudah tahu dari ke ini yang merasa sangat bahagia karena yang secara langsung dapat menyampaikan apa yang sedang PHDI perjuangkan untuk Semeton Bali ini. Yang dari PHDI sudah melakukan berbagai langkah-langkah. Pertama, kita menampung seluruh apa yang menjadi keinginan dari Semeton Bali berkaitan dengan KKI, dan kita sedang makin berjuang ke pusat untuk mudah-mudahan dapat jawaban yang memuaskan dari di pusat, karena seperti diketahui yang di Bali ada step-step yang harus lakukan dalam langkah perjuangan itu yang mendukung Step-stepnya itu ampunan seperti apa, Pak? Contohnya yang sebagai PHDI Bali, pertama kita bersurat dulu ke, Tidak bisa langsung gitu Pak ya untuk memutuskan. tidak bisa langsung memutuskan karena ada keputusan yang boleh di daerah, ada keputusan yang harus di pusat. Nah, berkaitan dengan diskon ini, keputusannya karena ada di pusat, keputusannya pusat, makanya kami berjuang menyampaikan aspirasi itu. Terus, mohon doa dari Semeton Sarang Sami, dorong kami supaya bisa berjuang, dan hari ini teman berangkat ke Jakarta untuk berjuang masalah itu. Dan aspirasi Semeton sudah kita salurkan, yang ke Kejaksaan sudah, ke Dirjen Hindu dan Pendidikan sudah, kemudian juga ke pusat kita, ke PHDI pusat kita. Kapan tanggal dari perjanjian yang sudah disepakati antar ormas kemarin, ormas Hindu kemarin aja yang dibuat itu, sampai tanggal berapa terakhir? Sebenarnya hasil itu 2 minggu ya, minta waktu. 2 minggu minta waktu untuk kita koordinasi ke pusat. Sampai tanggal berapa nih kalau 2 minggu ya tanggalnya? Kalau tanggal 22 ditambah 14 berarti sekitar tanggal 6 itu boleh. Tanggal 6. Itu boleh. Tanggal 6 ya, itu kurang lebih tanggal 6 ya. Ya, sehingga Mas Limon, Semeton Sarang Sami supaya tenang, dan perjuangan ini yang sebagai ketua PHDI, supaya perjuangan ini bisa final lah, bisa dapat menyenangkan semuanya, dan Bali kita tetap aja itu yang menjadi pusat perjuangan kita. Mohon dorongan dan doanya. Ya, semua Tiang hanya ingin memperjelas. Ini Swastiastu, salam puputan, salam melestarikan budaya. Tiang tadi sudah dapat bicara panjang lebar, dan ada dari pihak kepolisian, dari Polda Bali, dari perintah dari Pak Kapolda untuk merapat dan bertemu. Ya tadi dengar, saya tidak ada rekayasa, tidak ada suap, dan tidak ada intimidasi ataupun bahasa lainnya. Cuma di sini mari kita hargai untuk menjaga taksu tanah Bali. Saya sudah sampaikan sama beliau, harus tegas untuk memperjuangkan Bali agar ISKON itu bisa keluar dari PHDI. Itu permintaannya, dan jangan sampai mengganggu warisan budaya leluhur tanah Bali kita. Itu sudah sampaikan, beliau sudah menyanggupi untuk berjuang. Karena beliau seperti tadi statement, di sini bukan pusat, di sini cabang. Pusat ada di Jakarta. Ada teknis-teknis yang harus dilalui, sehingga itu harus kita hormati. Apalagi sudah ada kesepakatan dari pihak Kapolda tadi merintahkan, kesepakatan itu memang dihargai. Ketika melanggar, artinya kita tidak satya wacan, satya katanya dengan kesepakatan perjanjian. Jangan sampai akhirnya gara-gara kita tidak patuh dan kita melanggar kesepakatan, kita yang salah. Mari yang Bali, beliau juga sampaikan, ini lukisan di kantor ruangan beliau PHDI. Ini kalau HK kan tidak mungkin ada begini. Ada nanti. Ini simbol Bali benar. Banaspati. Banaspati ini adalah simbol itu. Ini di ruangannya beliau. Kalau HK beliau nggak akan mungkin masang begini. Itu saya minta yang Bali, mohon harap tenang. Yakinlah kita dukung, karena beliau juga sampaikan tadi tidak bisa berstatement selalu seperti saya atau Ismail, karena ada aturan-aturan, sehingga harus ditata statementnya. Karena PHDI menjaga taksu, menjaga markah wibawanya Hindu Bali. Di sini payungnya. Berikan semangat, berikan dukungan, dan saya
dan teman-teman di Ksatria Kris nyatakan tegas kita tidak akan jadi demo di tanggal 3. Karena saya minta juga masyarakat, mari kita dukung, hargai dengan cara dharma, kita harus bersama-sama. Yakinlah bahwa beliau pasti berjuang, yakinlah yang kuasa pasti mendengar. Karena juga ini sudah heboh, belum demonya udah sampai ke pusat gaungnya. Toh juga hasilnya akan sama, seperti ini kita akan didudukkan. Ini sudah seperti demo, gaungnya ke pusat. Jadi kita berdoa, kita yakini perjuangan ini pasti mau hasil yang terbaik buat kita semua. Entah lagi, apa lagi tambahnya? Setelah kita datang dari pusat, bagaimana hasilnya? Kita juga koordinasi dengan Pemda Bali, dengan MDA, sehingga hasil ini bisa bertemu dan kita bisa harapkan bagaimana Bali ini menjadi Bali seperti kita dulu. Bali mulai yang dulu, zaman dulu. Jadi saya minta juga bagi Hari Kresna dan Hari Kresna ISKCON itu tidak melanggar perjanjian dan aturan. Katanya harus keluar dari Bali. Kita lihat perjuangan, semoga yang terbaik. Dan budaya jangan sampai diganggu. Beliau sudah setuju. Karena beliau juga tidak tahu, karena di lapangan kan banyak. Beliau tidak memahami betul. Tadi sudah sampaikan dari kepolisian juga sama. Saya tidak takut untuk berjuang tanah Bali. Mati pun saya berani. Tetapi saya pakai dharma untuk melakukan kebenaran dan menegakkan suatu ajaran yang diajarkan oleh para leluhur kita. Ini kemasan, ya, apa lagi? Ini, apa namanya, untuk perjuangan ini, mari kita ikuti dengan tahapan-tahapannya yang yakin sekali dengan bersatu bersama-sama. Seluruh doa kita akan mengantar kepada penyelesaian yang terbaik. Atur semua Pak. Atur semua. Semoga perjuangan tetap menjalankan dharma. Semua rahayu. Ya, tutup rahayu semua. Igna Mas. Titiang Jerumangku Bima atau Ketut Putri Semaya Jaya mau bercerita tentang pertemuan Tiang dengan Ketua PHDI Bali. Di depan ajang itu betara Ratu Ayu Manik Mas Meketel. Tiang jadi mengucap sari kepatutan. Tiang bukan penakut. Tiang bukan orang yang gampang dibayar dan dihasut. Ketika Tiang menyampaikan untuk turun demo tanggal 3 bulan depan, 3 September 3 Agustus 2020, itu saya sampaikan karena memang betul saya ingin berdemo, menuntut HK keluar dari PHDI, ISKCON itu dikeluarkan dari badan PHDI. Ternyata tadi sudah bertemu dengan Ketua PHDI dan Polda Bali. Di situ ada arahan-arahan, ada petunjuk. Karena ada kesepakatan yang sudah dibuat antara PHDI dengan Ormas-Ormas Aliansi Hindu tanggal 22 Juli 2020. Dan PHDI menyatakan meminta waktu. Tolong hargai PHDI, itu permintaan dari Pak Polisi, dari Pak Kapolda. Jangan melanggar kesepakatan, sehingga kita yang akan dibilang melanggar dari perjanjian. Jadi saya secara pribadi akhirnya menimbang dan memikirkan, dan yang sampaikan buat Nyama Ksatria Kris, mari kita pakai logika, mari kita beriadnya aturan ayah dengan cara dharma. Ketika hari ini dan hari-hari kemarin saya posting itu udah menggemparkan sampai ke Jakarta ternyata. Ketua PHDI pusat pun sampai telepon ke Bali untuk menyampaikan agar segera diselesaikan permasalahan yang ada di tanah Bali. Tidak perlu demo. Ternyata sudah membuat dampak gempar. Buktinya saya dipanggil Ketua PHDI, saya dipanggil oleh Polda, saya didatangin Polda, saya didatangin dari Polresta menanyakan ini. Artinya kan itu sudah berdampak gaungnya. Tolong berikan kesempatan PHDI, bukan saya menggurui. Saya sampai tanya PHDI, ada orang HK-nya. Mereka berani bersumpah kepada saya. Pak Ketua PHDI, tidak ada orang HK. Tidak ada orang ISKCON. Mereka karena mengatakan Hindu, makanya mereka diterima di struktur, atau ada sebanyak aliansi Hindu yang diterima di struktur di situ. Jadi mari hormati, ketika beliau baru sadar, baru ngeh kalau mereka merusak tatanan budaya, beliau pun akan berjuang. Kita tunggu perjuangan beliau, jangan gegabah. Perjuangan dan keinginan Nyama semua, Nyama Hindu Bali. Masyarakat Bali yang mau berjuang dharma, ide betara, sampun nyatet.
Ampun tertulis bahwa kita ingin berjuang dengan cara Dharma. Mari hormati keputusan dan lihatlah video saya dengan Ketua PHDI dan ada foto saya dengan jajaran Polda Bali. Terima kasih. Kejujuran, taksu itu adalah utama di tanah Bali. Bicaralah yang sopan, bicara yang bijak, berbaik hatilah untuk buka Dharma. Jangan sampai kita dibilang sama kayak Hindu, Arab, Hindu India. Mari kita Hindu Nusantara lah ramah tamah, baik dan mengajekan jagat dengan cara Dharma. Terima kasih. Swaha.